Selamat sore ya, salam sehat. Kita ada di Minggu sore hari ini. Seperti biasa saya akan menunjukkan analisa mingguan ya, yang teman-teman mungkin nanti kalau plannya sesuai ya bisa digunakan ya. Saya akan menunjukkan juga bagaimana saya menganalisa atau memprediksi arah harga berdasarkan indikator-indikator support dan resisten yang biasa saya lakukan ya. Jadi ini kita melakukan trabar gitu ya, trading bareng, oke? Dengan open posisi atau entry-nya itu baru besok pagi karena kan Sabtu dan Minggu marketnya libur ya, gitu. Oke, langsung aja ya kita lihat ke chart ya. Ya ini teman-teman, chartnya kita mulai untuk melakukan forecast ya atau prediksi arah harga dari masing-masing pair ya. Ini ada 12 pair sama seperti minggu lalu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan trader sekalian ya. Oke, untuk US dollar USD, Australian dollar USD, sorry ya, ini masih sideways ya di sekitar sini. Ini masih mengerucut jika kita menarik garis trend line-nya ya, masih mengerucut. Saya baru akan open posisi mungkin dalam minggu depan ini ya, di antara 29 Juni sampai 3 Juli jika harga melepas dari trend line ini ya, gitu ya, sebagai support dan resistannya gitu. Menurut saya selama masih ada di antara H4 atau weekly resistance dan daily support atau H4 support ini, warna merah dan warna biru ini, harga akan di sini-sini aja ya, akan mantul saja. Berarti mungkin lebih profitable jika kita menganalisa di time frame H1 ya, atau di bawah H4 gitu. Tapi berhubung memang analisa mingguan kita di H4 ya atau D1, maka ini masih belum open posisi dulu. Itu untuk Australian dollar USD ya. Sekarang euro USD juga masih demikian ya. Masih belum bisa menyimpulkan apa-apa karena moving average ini ketiganya berhimpit ya. Dan trend line juga mengerucut ya. Kita tidak bisa membuat channel dari sini ya, kecuali mungkin kalau channel yang besar ya, contoh seperti ini ya, channel yang besar ya, tapi mungkin agak lama ya, mungkin di sini ya channelnya. Kalau ini tersentuh di resistance channel ini yang warna biru di atas ini, berdekatan juga dengan weekly resistance ya, baru mungkin setelah itu turun ya. Cuman saya jarang sekali untuk menggunakan bantuan indikator channel ini ya. Jadi kita remove dulu ya, karena terlalu lama ya untuk H4. Oke, dan kita open posisi di sini pound USD ya. Ini tepat breakout dia. Ada dua support yang kuat ya, D1 support dan H4 support warna biru ini ya, sehingga kita langsung sell di sini ya. Prediksi saya harga akan naik dulu ke H4 sini, baru kemudian melanjutkan penurunannya, sehingga kita akan TP di 1.2126 ya, di bagian bawah sini ya, sebesar 210 pips ya untuk pound US dollar ya. Ini ada resisten yang sangat kuat di sini, ada H4, ada moving average 34, ada moving average 21 ya. Di atas ini kuat sekali, dan menurut Elliott Wave ya, ini adalah wave yang ketiga. Selesai wave ketiga, kemungkinan masih akan ada wave keempat atau langsung terjun bebas sampai ke take profit, itu perkiraan ya.
teman-teman bisa mengikutinya. Oke, USD CHF ya, ini masih running dari minggu lalu ya, ini masih floating. Oke, floatingnya juga tidak jauh-jauh dari harga dimana kita open posisi ya, masih akan mencari 104 pips dia di harga 0.95887 ya. Kita tetap aja plan ini, kita tetap biarkan ya, floating dia. NZD USD ya, ini juga masih sideways di sekitar sini aja ya. Ini sideways-nya mungkin agak lama, kita belum berani ya. Mungkin ini beberapa trader ada indikasi dari candle yang reversal, bisa entry sell ya di sini, tapi karena saya menggunakan support resistance dan masih belum konfirmasi ya oleh garis support resistance ini ya, hanya dia di MA dan ini masih belum bisa dikatakan membentuk gelombang, sehingga kita akan pending dulu ya. Kalau mungkin dia breakout D1 atau H4 support ini ya, atau dia mantul di H4 resistance, atau dia mantul lagi di moving average dan kita akan bikin trend line, di situ mungkin kita baru entry ya. Menurut saya ini masih sideways, ketiga moving average masih berhimpit ya. US dollar Jepang yen, nah kita akan entry setelah candle membreakout H4 resistance ini ya, karena dengan itu artinya trennya sudah mulai naik ya. Di sini kita masih belum bisa menentukan tren naik ya, ini masih sekali gelombangnya, wave-nya masih satu. Kita akan tunggu setengah puncak lagi ya, setengah gelombang lagi ke atas, baru kita entry gitu ya, setelah dia retrace dulu harganya. Oke, masih begini. Euro Jepang yen juga masih mengerucut ini ya teman-teman, garis warna abu-abu ini trendline bantuan ini ya, dia masih mengerucut, artinya masih sideways. Kita tunggu harganya breakout salah satu trendline ini atau breakout H4 resistance gitu ya. Di bawahnya juga ada daily support dan H4 support gitu, masih di tengah-tengah harganya. Oke, kita nggak entry. NZD Jepang yen, ini juga masih harganya di tengah-tengah, dihimpit oleh H4 resistance, ada H4 dan D1 support juga, dia masih di tengah-tengah. Saya belum berani entry ya. Sama juga trendline yang warna abu-abu ini juga masih mengerucut kalau kita tambahkan atas bawah gitu ya. Untuk pound Jepang yen ini lagi running profit ya, sesuai dia running profit sebanyak, kita lihat di sini sampai di sini sekitar 69 pips atau 70 pips ya. Teman-teman kalau merasa ini sudah cukup bisa di close, tapi kalau masih belum ya kita tunggu aja ya sampai harga benar-benar menyentuh take profit gitu. Oke, jadi kita nantikan itu ya. Australian dollar Jepang yen juga masih floating, tapi floating minus ya. Minggu lalu itu hampir menyentuh stop loss tapi nggak jadi ya. Kemudian kembali turun. Menurut trend line harganya ini masih cenderungnya bearish, tapi saya juga menggunakan trendline bantuan sebagai support di bawah ya, dan ini masih mengerucut sehingga kita masih belum bisa menentukan gitu ya. Lalu berikutnya ini dia euro pound ya, euro GBP. Nah, saya entry di sini besok pagi ya. Kenapa? Karena ini teman-teman lihat ya, di sini H4 support itu mau ditembus 1 2 3 4 5 kali ya, tidak mampu ditembus oleh harga, oleh candle ini, sehingga naik ya. Ini ya, dia menembus dari resisten mingguannya ya, dan langsung membentuk higher high di sini
ya. Saya langsung instan eksekusi besok dengan risk ratio risk rewardnya 1:1,5 seperti biasa, ya. Kurang lebih 102 pips, ya, kita taruh take profitnya. Berikutnya Euro CHF, ya. Di Euro CHF ini juga sebenarnya bisa sih kita entry nih, ya, kalau kita pasang bantuan trendline, ya, di sini. Kita kasih warna abu-abu aja biar semua trendline warnanya abu-abu, ya, supaya seragam dan sistematis. Nah, dia sudah mengindikasikan ini ada dua wave besar, sudah wave kedua, dan ini membentuk lower low juga, ya, dan akan membentuk higher low di sini. Kalau sesuai prediksi kita bisa pasang pending order, ya, kita bisa taruh pending order di sini, gitu. Nah, saya nggak berani instan eksekusi besok pagi. Kenapa? Karena di sini ada H4 resisten, ada H4 support, sekaligus ada di satu support, dan harga masih belum menembus ini, gitu. Walaupun menurut hukum Elliott Wave ini sudah merupakan lower low, ya. Kalau lower low berarti tandanya sudah trennya jadi bearish, gitu. Nah, cuman setelah satu panjang, ya, cuman ya sudah, kita nggak berani entry di sini, jadi ya kita tunggu aja sampai harga mungkin mantul di atas, retreat sedikit, kemudian turun lagi, di situ baru kita entry dengan konfirmasi candle reversal. Oke, teman-teman trader, mungkin itu dulu, ya, forecast atau prediksi sekaligus juga open posisi yang saya lakukan untuk minggu ini, ya, untuk 29 Juni sampai 3 Juli, ya. Sedikit tambahan untuk teman-teman trader yang mau kemampuannya bertumbuh, itu mesti punya jurnal, ya. Ini salah satu jurnal yang saya gunakan, ya. Biasanya saya gunakan, saya tunjukkan satu aja. Oke, teman-teman mesti punya jurnal, ya. Forecastnya gimana, lalu aktualnya gimana, ya, profit atau loss, ya. Jadi teman-teman bisa tahu alasan kenapa teman-teman entry, evaluasinya dari entry tersebut. Misalnya contoh, kenapa kok banyak loss misalnya, ya, teman-teman jadi tahu, oh mungkin udah ketinggalan momen atau salah entry misalnya, ya, atau mungkin kita tidak konsisten sendiri, gitu. Teman-teman harus punya ini contoh, ya, aktual dari Euro USD minggu ini, minggu kemarin, ya, itu menyentuh stop loss, ya udah kita fair, kita taruh di sini. Yang hijau itu profit, yang merah ini berarti sentuh stop loss, gitu, ya. Teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya buat ini. Oke. Nah, kita coba hitung, ya, akumulasi trading minggu kemarin, ya, berapa kali sentuh stop loss, berapa kali take profit, dan berapa yang masih running, ya. Oke, kita lihat aja dari slide PowerPoint ini, kita hitung, ya. Australian dollar, Jepang yen di tanggal 17, 2 minggu yang lalu, tapi masih saya masukkan, ya. Profit, oke, kalau profit berarti kita hitung, ya, 1,5 tiap profit, ya, reward kita. Oke, profitnya ini juga profit dari USD Jepang yen. Lalu sudah, itu berarti profitnya kita langsung tulis, ya, 2 kali profit. Oke, dan stop lossnya berapa kali? Kita langsung lihat, ya. 1 ini, ya, NZD USD, 2 Euro CHF, 3 Euro Jepang yen, 4 Euro USD, ya. Sudah, itu langsung taruh 4, ya. Banyak banget memang stop loss yang minggu ini, tapi nggak masalah karena kita sudah
taruh resiko ya dari awal gitu. Jadi ya udah, sentuh SL juga kita nggak masalah, biasa aja. Sama seperti kita take profit juga tidak usah terlalu bangga ya, biasa aja. Kenapa? Karena kita punya sistem gitu. Oke. Lalu yang masih berjalan adalah ini ya, USD CHF ya, masih running, dan juga Australian Dollar Jepang Yen juga masih running ya, 2, dan GBP Jepang Yen ini juga masih running profit tadi ya, 70 pips. Oke, sehingga runningnya berarti ada 3 pair gitu. Oke. Nah, karena running masih belum bisa dihitung keuntungan atau loss-nya, sehingga di total ya 2 dikalikan 1,5% ya. Kalau teman-teman pakai 1,5%, hasilnya adalah 3% profitnya dikurangi oleh loss-nya ya, dikurangi loss-nya ini 1 sama dengan 4%. Berarti secara akumulasi keseluruhan loss 4%, take profit 3%, berarti kita masih minus 1% ya, tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, dengan mentaati setiap sistem trading kita, plan-plan kita ya, kita berusaha untuk konsisten dengan ini, kita nggak mungkin margin call gitu ya. Asal kita taat, obey the rules ya, kita nggak mungkin margin call seharusnya. Kenapa? Karena kita sudah resikokan seminimal mungkin. Oke, itu aja teman-teman untuk minggu ini. Kiranya bisa bermanfaat ya. Tetap bertumbuh. Salam sehat.